Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini sangat-sangat menarik sahabat. Kita akan mendengarkan sedikit cuplikan atau kesaksian dari mantan pendeta, yaitu pendeta Yohanes Ignatius Kristanto. Ini sangat-sangat luar biasa sahabat. Beliau menerangkan isi Alkitab yang membuat beliau sangat ragu terhadap agama sebelumnya. Maka ini menjadi sangat menarik, akan menambah wawasan kita bagi kita kaum muslimin untuk mempertebal, memperyakin kita bahwasanya Islam agama yang benar. Di luar daripada Islam maka tidak benar menurut terminologi agama kita. Tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita akan melihat cuplikan videonya, karena tentu ini sangat menarik. Ini dia cuplikan videonya. Sejak 3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Ya, jadi ada dua hal nih. Yang pertama masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Nah, kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah, sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh. Iya, sesama pendeta dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya, kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang kasih kan, ya karena mereka tidak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita. Ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, mu-nya-mu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Iya. Jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan nih, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua
sok nek kita mati. Terus hari kiamat. Ya ini minta tolong nih kok. Kok Agustan ini? Kok Agustan lah? Oh sorry, kok Doditan? Kenalan lagi, kenalan. Oke, iya. 3 kali Pak. Oke, sudah selesai kasih nih. Kasih ember. Kok Doditan ini? Saya minta tolong ini. Nah. Ya, ini saya punya Alkitab saya. Ya, yang lainnya tentu bilang, loh sekarang sudah mu'alaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru. Ya, saya hari ini sedang belajar dan tentunya karena ini ada pertanyaan kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama, tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Oke. Saya bacain Pak ya. Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh nih Pak, yang literal. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau gitu saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi, tenang aja. Oke. Iya. Yesaya. Ini versi itu yang suci literal translation. Iya. ILT. Yang biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Ya. Nah, Kok Dodi sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. Ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya? Baik. Santai kok. Terus? Doditan. Ya. Sekarang pertanyaannya nih. ini. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Yeah. Memang kelihatannya hanya soal makanan, tetapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Yeah. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di PB. Yeah. Kenapa ketika di PB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan.
pemerkosaan ayat. Ini kalau kita dengerin penjelasan dari seorang mantan pendeta baru nyambung nih. Kalau tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa memang kita juga sering mendengar Pak, bahwa PL itu kan sudah tidak berlaku lagi gitu kan Pak ya. Sudah dibatalkan gitu kan di dalam perjanjian baru gitu kan dengan matinya Yesus gitu kan. Nah, berarti kan tadi Pak Yo kan bilang kalau sudah dibatalkan kenapa masih dipakai di sini, masih jadi satu dengan PB gitu kan. Nah, tetapi Pak Yo tahu nggak, ternyata sebenarnya yang sudah kita pelajari itu bahwa di dalam PB itu kurang lebih hampir ada 1000 ayat Pak yang dikutip dari PL. Nah, kan berarti kan apa ya namanya ya? Kalau tanpa PL berarti kan tidak bisa ada PB Pak, karena ada 1000 ayat yang dikutip dari PB di PL gitu Pak. Ya. Gimana tuh? Kalau Bapak tadi bilang kalau udah nggak berlaku dipisah, tapi ternyata 1000 ayat itu diambil dari PL gitu Pak di PB. Iya. Sebenarnya hari ini di kekristenan ini kan banyak aliran. Ya kemarin ada satu channel yang protes. Ya. Saya kan bilang waktu itu di Indonesia ini kalau pemerintah tidak stop itu namanya pendaftaran sinode. Hari ini pemerintah sudah stop 300 sinode. Oh. 300 sinode artinya ada 300 pengajaran. Dan salah satu channel ini ngomong, "Lu ajarannya enggak beda." Enggak beda, ini nanti ada beberapa. Gimana nggak beda? Iya. Nanti ada Pak X dan Pak X itu di YouTube sesama pendeta Kristen sedang ngomongin tentang doktrin ini, keselamatan. Keselamatan ini perlu enggak dari peran serta kita. Yang John Calvin sama Arminian tentunya hari ini berbeda. Ya, saya dulu waktu kuliah ini dosennya pinter membiarkan kita yang menganut aliran Arminian dan Calvin ini beradu pendapat. Kita sama-sama pinternya ini. Dalam tanda kutip ini kita pinter beradu ayat. Kemudian di akhir sesi ini karena sudah mendekati jam 12 malam karena kita kuliah ini sore, si dosen ini ngomong, "Kalian ini mau menyelesaikan perdebatannya antara John Calvin sama Arminian ini tentang masalah keselamatan. Wong mereka aja sampai hari ini, sampai mereka meninggal tidak selesai. Kok kalian mau menyelesaikan? Ini aja sudah berbeda kok di sini. Apalagi yang Unitarian, yang Trinitarian, semuanya berbeda. Kok kita ngomong bahwa kita tidak berbeda? Kita semuanya berbeda kok 300 itu pengajarannya. Nah, tentunya itulah secara doktrin yang kemudian menjadi saya berpikir, kalau selalu adanya perdebatan, adanya keraguan, berarti ini ada yang salah. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya kesaksian langsung, keraguan langsung dari ya mantan pendeta ini, yaitu Pak Yohanes sahabat. Ini sangat-sangat luar biasa menambah wawasan kita sebagai muslim dan membuka hati atau pikiran bagi saudara-saudara kita yang di luar daripada Islam, apapun agama Anda. Jadi saya berharap kepada Anda semua untuk membuka pikiran dan membuka hati supaya Anda dapat menerima kebenaran yang sejati. Baik sahabat, kesimpulan dari ya cuplikan video yang telah kita saksikan tadi, tentunya setiap kitab suci yang banyak mengandung perdebatan masalah ketuhanan, catat ya, masalah ketuhanan, bukan masalah hukum syariatnya, bukan masalah hukum yang diterapkan, tapi masalah ketuhanan, yaitu masalah tauhid. Itu patut diragukan, pasti ada yang salah. Demikian kata dari mantan pendeta, yaitu Pak Yohanes. Tentunya sebagai umat Islam yang baik dan benar, kita menjalankan syariat sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan bertauhid sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam agama Islam, masalah ketuhanan sudah final. Tidak diperdebatkan lagi masalah ketuhanan. Tapi yang menjadi diskusi dalam agama Islam adalah pengambilan hukum terhadap perkembangan dunia. Karena Al-Quran tidak luput dari zaman. Karena setiap zaman Al-Quran akan eksis untuk memberikan petunjuk terhadap tragedi-tragedi yang terjadi di dunia. Baik itu zaman modern maupun zaman yang telah lalu sahabat.
Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba